Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza. Tentunya di video kali ini saya akan membahas tab preference pada Microsoft Word 2010. Nah, tab preference sendiri secara umum berfungsi untuk melakukan pengaturan dan berhubungan dengan sumber acuan atau rujukan dalam penulisan berbentuk buku. Contoh penulisan berbentuk buku itu sendiri seperti skripsi, karya tulis ilmiah, makalah, paper, proposal, modul, dan yang sejenisnya. Dan perkenalan yang baik dengan tab preference ini akan sangat berguna bagi para siswa SLTA atau SMA, MA, madrasah aliyah yang akan saya berikan ke madrasah aliyah di sekolah saya sendiri, dan mahasiswa maupun profesional dan penyesuaian tugas yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Oke, kita buka Microsoft Word 2010-nya. Nah, dengan mengaktifkan tab reference maka akan tampil ribbon yang terdiri dari table contents, footnote, stational bibliografi, caption, index, table of authoritas ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing grup di tab preference ini dan fungsi ikon di tab preference ini. Ya, untuk contohnya akan saya bahas di video selanjutnya, dikarenakan ini merupakan acuan dari sebuah dokumen yang kita buat. Oke, yang pertama di grup table of contents. Table of contents ini berfungsi untuk mengelola daftar isi dengan beberapa bentuk yang telah disediakan oleh aplikasi Microsoft Word. Grup ini terdiri dari beberapa ikon sebagai berikut. Yang pertama ada table of contents ya. Table of contents ini berfungsi untuk memilih dan mengatur daftar isi otomatis. Ini table of contents. Yang selanjutnya ada add text. Add text ini berfungsi untuk menambahkan teks dalam paragraf terpilih ke dalam format daftar isi otomatis yang telah dibuat sesuai dengan level yang diinginkan. Jadi ini bisa kalian gunakan misalnya kalian mempunyai sebuah karya tulis buku. Add text ini sangat berfungsi untuk mengisi daftar isi dari buku karya tulismu. Ya, selanjutnya ada update table. Update table ini berfungsi untuk memperbarui bentuk daftar isi otomatis. Ikon ini biasanya digunakan ketika terdapat perubahan secara manual, tidak otomatis pada daftar isi otomatis yang telah dibuat sehingga membutuhkan penyesuaian dengan perubahan terbaru. Nah, inilah fungsi dari update table. Oke, selanjutnya di grup footnotes ya, footnotes ya. Grup footnotes ini memiliki fungsi untuk menyisipkan dan mengelola berbagai macam model rujukan seperti catatan, kaki atau footnote dan sejenisnya. Grup footnotes ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama adalah insert footnotes ya. Insert footnote ya berfungsi untuk menambahkan rujukan yang berupa catatan kaki dan terletak di bagian bawah halaman. Yang kedua ada insert endnote berfungsi untuk menambahkan rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen. Yang ketiga ada next footnote berfungsi untuk memantau footnote dan endnote yang ada secara berurutan, dan ikon ini akan berefek maksimal apabila jumlah footnote atau endnote lebih dari satu urutan. Pemantauan dapat dilakukan dengan urutan maju atau mundur sesuai dengan isi tombol down arrow yang ada. Nah, inilah fungsi dari next footnote ya. Selanjutnya di sini ada show notes. Di sini tidak bisa diklik tabel ini dikarenakan tidak ada dokumen yang kita pilih ya. Show notes berfungsi untuk menampilkan letak footnote atau endnote yang telah ditambahkan sebelumnya. Oke, nah, ini dikarenakan kita belum ada menambahkan insert note ya, footnote-nya, jadi tidak bisa muncul. Yang selanjutnya di grup citation dan bibliografi ya.
Dan kegunaan dari grup ini yaitu untuk menyisipkan dan mengelola kutipan langsung ikon-ikon dalam grup ini beserta fungsi dijelaskan sebagai berikut ya. Oke, di grup ini yang pertama adalah insert citation, berfungsi untuk menambahkan kutipan secara langsung pada area di mana kursor aktif ya, ini dia. Yang kedua ada manage source ya. Manage source berfungsi untuk mengelola semua sumber kutipan yang telah ditambahkan sebelumnya pada dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Yang ketiga ada style ya, berfungsi untuk memilih model gaya penulisan kutipan langsung sesuai dengan keinginan. Dan yang keempat, yang terakhir dari grup citation dan bibliografi yaitu bibliograph ya, berfungsi untuk menambahkan dan mengelola daftar pustaka ke dalam dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Nah, ini dia. Oke, saya rasa paham. Dan selanjutnya di grup caption. Grup caption ini mempunyai fungsi utama untuk menambahkan dan mengelola keterangan gambar sehingga dokumen perbukuan yang dibuat lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Lebih jelasnya tentang ikon-ikon yang terdapat dalam grup ini, silahkan simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama adalah insert caption ya. Insert caption berfungsi untuk memberikan keterangan pada ilustrasi atau objek yang telah ditambahkan. Nah, ini berarti kita memberikan objek di dokumen kita. Terus yang kedua ada insert table of figures ya, berfungsi untuk menambahkan daftar gambar yang ada dalam dokumen. Yang ketiga update table, ini dikarenakan belum ada dokumen maka ini belum bisa diketik ya. Update table berfungsi untuk memperbarui daftar gambar yang telah dibuat sebelumnya, karena kan kita belum ada gambar jadi update table ini belum bisa diketik. Yang selanjutnya ada cross, di bawahnya update table ada cross reference, berfungsi untuk menambahkan daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan. Pada daftar rujukan yang telah ada, istilah cross reference juga dikenal dengan reference silang. Nah, ini dia. Ini fungsinya sangat luas di tab reference ini. Oke, yang selanjutnya yaitu di grup index. Yang ini grup index ini dapat memberikan tanda pada sumber rujukan ya. Daftar kata juga dapat dikelola dengan baik dalam grup ini. Terus adapun ikon-ikon yang terdapat dalam grup ini akan saya jelaskan berikut ini ya. Yang pertama adalah mark entry. Mark entry berfungsi untuk memberikan tanda terhadap masukan sumber baru dalam dokumenmu ya. Terus insert index ya, berfungsi untuk menambahkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen ya. Update index bawah sini juga dikarenakan kita belum ada dokumen jadi belum bisa kita ketik ya, berfungsi untuk memperbarui daftar kata atau indeks yang ada. Selanjutnya di table of authorities ya. Grup yang satu ini ya, berguna untuk mengelola daftar isi, daftar gambar, daftar kata, dan dalam hal ini berguna memberikan otoritas untuk melakukan pengaturan berbagai daftar tersebut ya. Berikut adalah ikon-ikon yang terdapat pada grup table of authorities ya. Yang pertama yaitu mark citation. Mark citation ini berfungsi untuk menandai dan mengelola teks yang telah dipilih dengan memanfaatkan perintah-perintah yang terdapat di jendela mark citation. Nah, ini dia. Itu adalah fungsi dari mark citation. Dan selanjutnya yang ketiga ada insert table of authorities ya, berfungsi untuk menambahkan daftar authorities pada dokumen Microsoft Word. Nah,
Ini dia. Terus ada juga update table ya. Update table berfungsi untuk memperbarui daftar authorities sehingga sinkron dengan kondisi yang terkini. Nah, inilah fungsi dari table of authorities. Oke, saya rasa paham dengan penjelasan yang saya berikan di dalam pengenalan tab reference, dan saya jelaskan masing-masing grup, yaitu ada 6 grup di grup tab reference ini. Semoga dari penjelasan ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan dalam menyebutkan bahasa Inggris terutama. Mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.